Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kenikmatannya kepada kita semua. Kembali kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, ibadah salat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan diberikan kekuatan kita untuk terus bisa beristiqamah dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, khusus di bulan suci Ramadan ini, dan segala aktivitas ibadah yang telah kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita bermujahadah, bersungguh-sungguh para jamaah sekalian berada di pertengahan ini, dan insyaallah mujahadah yang kita lakukan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan sehingga sampai di akhir nanti innamal a'malu bi khawatimihi, karena sesungguhnya amal itu dilihat akhirnya, dilihat ujungnya, ya. Maka insyaallah kita sudah mengawali dengan kebaikan, dengan ketaatan, kemudian kita beristiqomah di pertengahan dan insyaallah sampai di akhir nanti. Mujahadah ini juga mudah-mudahan menjadi bagian Allah Subhanahu wa taala pilihkan kita menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan keberuntungan fid dunya wal akhirah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Carilah jalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Insyaallah dari setiap langkah kita, dari setiap duduknya kita menjadi bagian jalan taqarrub kita kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, maka bersungguh-sungguhlah ketika sudah berada di jalannya, la'allakum tuflihun, agar engkau mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat insyaallah. Insyaallah jamaah rahimakumullah, menjadi bagian juga ikhtiar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dari setiap ikhtiar yang kita lakukan, terutama di bulan mulia, di bulan suci Ramadan, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, maka insyaallah menjadi bagian kita berupaya agar bisa masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Di antaranya adalah Qur'anan Arabiyyan ghaira zi'wadin la'allahum yattaqun. Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab, tidak ada satupun yang melenceng isinya, dan Quran ini adalah la'allakum yattaqun, agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dengan kita mau membacanya, dengan kita mau mentadaburinya, mengkaji isinya, dan juga mensyiarkannya, maka insyaallah ya ini menjadi bagian bagaimana agar kita bisa masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Dari ketakwaan tentunya menjadi bagian yang kita berharap ya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima amal yang telah kita kerjakan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, dan Allah akan senantiasa mengangkat derajat ya kita, karena memang diingatkan inna akramakum indallahi atqakum, dan kita senantiasa diberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah persoalan kehidupan kita
baik secara individu, ya secara keluarga, jamaah, dan juga masyarakat tentunya, bahkan bangsa dan negara. Kita menjadi bagian yang kita berharap dengan nilai takwa ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ujungnya kita berharap dari ikhtiar kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, saatnya nanti ketika kita sudah diwafatkan dan dibangkitkan, bisa dibersamakan dengan orang-orang takwa yang lainnya, ya, bergerak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala bagaikan kafilah yang terhormat. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Inilah ikhtiar-ikhtiar yang terus kita lakukan jemaah rahimakumullah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, "Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin." Kalau saja Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadaku. Nah, ini ada orang-orang yang telah diberikan kesempatan hidup, ya, tapi merasa kemudian dia enggak mendapat petunjuk dari Allah. Sampai dia berjanji lakuntu minal muttaqin. Ya, pastilah aku akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Padahal sarana untuk bisa memperoleh petunjuk tadi, ya, sudah dibuka luas, dibuka lebar. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ya, bagaimana kesempatan kita untuk bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ini terbuka lebar. Tinggal adalah bagaimana kemudian kitanya memastikan, ya, kita ini menjadi orang-orang yang berada di tempat yang insyaallah petunjuk itu diturunkan, ya, kita berada, ya, di jalan yang memang petunjuk itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak merenungkan, ya, tentang kondisi umat Islam, khususnya kaum muslimin, wabil khusus pasca pemilu, ya. Ini menjadi renungan kita bersama tentunya, karena memang banyak sekali harapan-harapan, ya, yang kemudian tercetus begitu, baik itu secara pribadi, individu, ya, jamaah, masyarakat, ya, bahkan kemudian bukan hanya harapan itu ada pada kaum muslimin yang berada di negeri kita sendiri saja, ya, mereka juga berharap yang berada di luar sana, berharap adalah bagaimana kemudian ada kebangkitan, ya, Islam, ya, di negeri yang kita cintai yaitu Indonesia ini. Namun realitasnya menjadi renungan buat kita tentunya. Walaupun memang problem ini, ya, memang sudah ada baik sebelum, ya, pemilu itu sendiri. Tapi setidaknya ketika pemilu kemarin, ya, ada satu harapan-harapan bagaimana kemudian ada ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan wabil khusus untuk umat Islam, ya, ada gerakan perubahan baik itu secara individu, masyarakat, kemudian juga secara kekuasaan. Ini menjadi bagian yang nggak bisa dinafikan tentunya. Namun pada perjalanannya, ya, kita mengalami bagaimana kemudian kondisi ini, ya, terjadi diantaranya bagaimana problematika dari umat, ya. Yang pertama adalah masalah lemahnya iman, ya, atau masalah keimanan, ya. Nah, ini menjadi tugas bersama tentunya. Kita bersyukur, ya, adanya Ramadan begitu setelah hiruk pikuk kondisi pemilu kemarin yang luar biasa tentunya menguras berbagai situasi, kondisi dan sebagainya. Ketemu kita dengan bulan suci Ramadan kaum muslimin ini, seolah kemudian dicas kembali nih, imannya kita. Ya, iman kita dicas kembali, dan harapannya adalah kemudian, ya, menjadi sebuah kekuatan. Karena pada realitasnya kalau kita melihat bagaimana lemahnya iman, ya, yang ada pada saat ini,
ya di antara kaum muslimin, ya ini ketika mereka melakukan satu perilaku, perbuatan, tingkah laku, iman tidak menjadi tolak ukur ya dalam bersikap, ya bertingkah laku. Ya, maka ada orang-orang yang tidak lagi punya rasa malu ya ketika dia melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan sesuatu penyimpangan, ya kemudian dia biasa aja. Dia merasa kemudian nggak apa-apa deh. Ya, dan sebagainya. Nah, ini menjadi problem individu ya tersendiri, ya bahkan kemudian juga problem kita sebagai jamaah, bagaimana kemudian kita bisa menguatkan keimanan dalam kehidupan seseorang yang beriman ini. Ya, kita memang sadar betul bahwa sesungguhnya al-imanu yazidu wa yankus. Yang namanya iman ini adalah naik dan turun, kondisi keadaannya, realitasnya. Nah, ketika naik itu adalah ketika semangatnya seseorang melakukan amal ibadah, ya. Dan ketika turunnya adalah ketika mereka merasa tidak penting, merasa kemudian tidak perlu ya melakukan ibadah dan sebagainya. Bahkan kebersamaan dia dalam ya beramal tadi itu menjadi bagian yang dianggap tidak penting. Padahal wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya orang-orang yang mampu mengagungkan akan syiar-syiar Allah, maka ini pertanda adanya nilai ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Ya. Jadi realitas iman yang lemah ini menjadi problem ya buat kita. Karena kenapa? Karena dampaknya sangat berpengaruh sekali. Masih ada orang-orang yang ketika dia meninggalkan akan kewajibannya ibadah saum misalkan, merasa tidak apa-apa, merasa tidak berdosa, merasa kemudian ya sudah nggak apa-apa deh. Ya bahkan kemudian masih ada ya tempat-tempat ya yang membuka kemudian dengan memudahkan orang-orang yang untuk ya membuka dengan sukarela, ya bukan pada saatnya dan sebagainya. Ini kan menjadi satu kondisi yang perlu menjadi bagian yang kita sadari begitu, bahwa ini adalah sebuah problem. Kalau imannya kuat, ya kalau imannya teguh, maka insya Allah ya perintah-perintah Allah tadi itu akan dijalani dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kemudahan, bahkan kemudian dengan penuh kegembiraan. Ya, bahkan kita ini kalau dengan dasar rasa bahagia, rasa gembira, rasa senang, ya maka insya Allah tuh ya fa innal ladzina su'idu fa fil jannah. Dalam surat Hud ya ayat 108 itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang senantiasa menghadirkan rasa bahagia, rasa gembira ya dalam melaksanakan berbagai aktivitas ketaatan, bahkan kemudian juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya rasa bahagia, maka fafil jannah, ujungnya adalah surga. Ya, Masya Allah. Ya, jadi ketika kita senantiasa bahagia, ujungnya adalah surga. Jadi yang pertama jemaah rahimakumullah, ya sadari oleh kita adanya problematika keimanan ini, lemahnya iman yang dimiliki ya di antara kaum muslimin, sehingga mereka merasa ya tidak malu, bahkan merasa tidak bersalah ketika melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya pemahaman terhadap Islam itu sendiri. Ya, nah ini pemahaman yang tidak secara utuh, tidak syamil, tidak kamil. Mereka masih memahami Islam, merasa cukup, kemudian sudah beragama, berislam ketika ya sudahlah, cukup dengan sholat saja, ya cukup dengan puasa saja. Tapi kemudian hal-hal yang lainnya yang memang kemudian yang seharusnya dia menjadi bagian dari umat Islam, harus terikat ya dengan aturan-aturan yang ada dalam agama Islam ini, dia nggak mau ikutan. Ya, dia tidak mau ikut serta di dalamnya. Ya, nah ini sehingga masih ada di antara umat Islam ya yang memahami Islam secara parsial. Ya, sehingga mereka mengamalkan satu aspek dari Islam itu, kemudian malah mengabaikan aspek-aspek yang lainnya. Ya, nah, kita nggak bisa melepaskan nanti walaupun jadi problem.
tentang perekonomian kah itu, tentang perpolitikan kah itu, ya. Nah ini ketika disadari ya bahwa sesungguhnya menjadi bagian yang nggak bisa dilepaskan, maka insya Allah ya pemahaman keislaman tadi itu menjadi utuh tadi itu, jangan hanya separuh-separuh. Kemudian yang ketiga, nah ini dia menjadi problem kita bersama jamaah rahimakumullah, adalah problem politik ya umat Islam ini. Bagaimana ternyata tidak sedikit dari umat Islam yang hanya dieksploitasi ya untuk kepentingan politik kalangan tertentu saja. Nah ini Masya Allah realitas yang terjadi ya. Walaupun simbol-simbol, siar-siar ya, bahkan kemudian nilai keagamaan ini menjadi satu hal yang sangat penting ya, tapi kemarin itu menjadi seolah ya, bahkan kemudian ada yang berseloroh, kok gambarnya Ka'bah sendiri nggak diminati ya. Bahkan kemudian yang sudah cukup lama ya berada di dunia perpolitikan ya, Indonesia ini ya melorot juga dan sebagainya, bahkan nggak masuk dan sebagainya. Ini menjadi satu tamparan tentunya, walaupun memang pasti punya kondisi-kondisi tertentu dan sebagainya ya, tapi kondisi politik ini menjadi bagian tentunya yang nggak bisa dilepaskan, bahwa ini adalah menjadi sebuah problem tersendiri ya. Harapannya memang kemudian kemarin itu bisa terlihat banyak dan sebagainya, tapi ternyata realitasnya ya seperti inilah adanya ya, Masya Allah. Jadi malah cenderung menggunakan Islam untuk kepentingan politik, bukan berpolitik untuk kepentingan Islam itu sendiri terjadi. Kemudian problem ekonomi, dan ini menjadi PR juga buat kita ya, bagaimana kemudian masih ya masalah-masalah berkenaan dengan perekonomian tadi ya, ini menjadi ya PR kita bersama jamaah rahimakumullah. Insyaallah kalau dari satu masjid ya mereka mau bergerak bagaimana kemudian untuk menggerakkan perekonomian umat ini, insyaallah ini menjadi sebuah solusi ya. Banyak sudah kemudian masjid-masjid yang bergerak ya tentang perekonomian ini, dan mudah-mudahan juga menjadi bagian bagaimana bisa menyelesaikan masalah tadi itu. Dan yang berikutnya yang kelima itu tentang ukhuwah, problematika tentang ukhuwah dan persaudaraan. Ya ini juga menjadi permasalahan yang nggak bisa dinafikan nih ya buat kita semuanya juga, bagaimana kemudian kemarin ya ketika pemilu itu terjadi kondisi ini ya, faktor ukhuwah dan persaudaraan ini ada sikapnya fanatisme golongan dan sebagainya, ini menjadi kondisi-kondisi yang dialami. Dan yang keenam, yang terakhir ini jamaah rahimakumullah, adalah problematika dakwah. Artinya masih ada di antara orang-orang yang mereka mengaku dirinya beriman, kemudian dia menganggap bahwa sungguhnya urusan dakwah itu adalah hanya urusan kalangan tertentu saja ya, urusan kiai, urusan ustadz dan sebagainya. Nah maka salah satu solusinya yang menjadi renungan buat kita jamaah rahimakumullah ya, mensikapi dari permasalahan atau problem tadi itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sungguhnya telah memberikan panduannya kepada kita dalam surat Al-Jumu'ah ya ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus ya kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan ya mereka kitab dan hikmah as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Artinya ketika kita ingin keluar dari segala problem ya kehidupan ini, memang bagaimana kita bisa mengantarkan kaum muslimin ini kembali, yaitu dekat mereka dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, bagaimana kaum muslimin menyadari bahwa sesungguhnya ya solusi yang telah Allah berikan ini menjadi bagian yang harus dilakukan. Ya, mau dia mendengarkan, mau dia membacakan ayat-ayatnya tadi, ya, baik itu kitab Allah dan hikmah yang telah Allah turunkan tadi itu. Karena ketika ingin keluar dari kondisi ini, ya, sebagaimana Rasulullah SAW sendiri juga, ya, dalam perjalanannya
Allah mengingatkan ya akan keluar dari kesesatan tadi itu, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya kalau kita ingin keluar dari kesesatan, maka hendaklah kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Maka takwinul ummah ya ini menjadi salah satu juga solusi yang enggak bisa dinafikan jamaah rahimakumullah, yaitu membentuk bagaimana keberadaan Islam baik secara individu ya secara masyarakat tadi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya ketika kita senantiasa ada orang-orang ya yang dia mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat ma'ruf, bahkan kemudian mencegah daripada kemungkaran, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang putus asa. Kok ya telah diberikan gambaran, diberikan solusi, ya nggak mau juga dan sebagainya. Ini kelihatannya belum nih. Bagaimana umat ini ya dibentuk sehingga mereka betul-betul memiliki kepribadian umat tadi itu. Harus ada orang-orang yang mau mengajak kepada kebaikan, ya bahkan tadi mencegah kepada kemungkaran. Maka insya Allah ketika ini dilakukan, ulaika humul muflihun, dia akan mendapatkan yang namanya keberuntungan. Kemudian juga tahapan yang berikutnya yang harus kita lakukan dalam takwinul ummah, bagaimana membentuk umat ini ya, kita menginginkan bagaimana kaum muslimin memiliki iman yang lurus ya, seperti yang digambarkan oleh Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 15 ini, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Ya, orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi. Summa lam yartabu. Nah, ini menjadi tugas kita bersama bagaimana kemudian agar mereka tidak punya keraguan. Ya, apa yang telah Allah berikan solusinya dalam Al-Quran tadi, jangan sampai ada keraguan. Nah, inilah menjadi penyebab kelihatannya masih kurang yakinnya, ya masih rasa takutnya, khawatirnya, ya dengan solusi-solusi yang Allah tawarkan tadi, ya sehingga mereka tidak menginginkan ya bagaimana kemudian kaum muslimin memiliki kekuasaan, jabatan dan sebagainya. Dan memang harus wajahidu bi amwalihim wa anfusihim. Bagaimana kita juga mau berjihad, berkorban ya, baik harta dan jiwa kita semuanya. Kemudian yang ketiga ya, menghadirkan takwa yang sebenarnya ketika kita ingin ya takwinul ummah, bagaimana umat ini terbentuk ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana kita menyeru senantiasa kepada orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih, bahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini mengandung mafhum mukhalafah. Bagaimana sesungguhnya janganlah kamu hidup ya kecuali hidup dalam keadaan nilai-nilai Islami. Ya, ini makanya islamisasi kehidupan juga menjadi bagian yang harus terus kita gulirkan. Ya, karena ketika kita ingin membentuk umat ini secara individu dan secara komunitas, ya bagaimana kemudian mereka mau mewarnai ya nilai-nilai keislaman itu ada di mana-mana. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang kedua jamaah rahimakumullah, yang harus kita lakukan adalah takwin ruhul jamaah. Ya, nah ini dia. Jadi secara individu tadi ya bagaimana kemudian kita juga ingin membentuk syakhsiyah tadi. Ya, perilaku keislaman tadi. Ya, baik secara keimanannya, ketakwaannya, ya, bahkan kemudian mewarnai berbagai macam kondisi kehidupan, dan secara berjamaah juga ini harus punya nih takwinur ruhul jamaah, bagaimana punya rasa semangat ya dalam berjamaah tadi itu. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ya dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'i ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu
ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Ada konsep ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, biasanya ada orang-orang dalam urusan kebaikan mereka sudahlah nafsi-nafsi. Ya, masing-masing dan sebagainya. Ya tidak, seharusnya adalah bagaimana saling berta'awun, saling bantu, ta'awanu, ya, satu dengan yang lainnya. Hatta itu dalam urusan berjamaah, ya, dalam sholat berjamaah, ya. Nah, ini kita harus saling berta'awun. Ketika ada di antara sahabat teman kita tidak lagi terlihat dan sebagainya, bagaimana kemudian kita menanyakannya, ya, atau bahkan mengingatkannya dan sebagainya. Aina fulan dan sebagainya. Ini penting sekali supaya kemudian terbentuk ya kesemangat dalam berjamaah tadi. Ya, bagaimana kemudian kata Allah dalam ayat ini, orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka itu harus menjadi penolong ya bagi sebagian orang yang lain. Ya, bagaimana mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, bahkan melaksanakan salat, menunaikan zakat, ya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, janji-janjinya ketika kita saling berta'awun dalam ketaatan, dalam kebaikan, sayarhamuhumullah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Yang kedua, memang menjadi tugas juga buat kita adalah bagaimana agar kaum muslimin ini berpegang teguh dengan tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Tantangan, rintangan akan senantiasa ada. Ya, sampai dalam urusan ketaatan. Dalam surah Al-Maidah 92, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, atiullaha wa atiur rasul wahzaru. Ya, ketika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka hadirkan kewaspadaan, hadirkan kehati-hatian. Ya, artinya ada nafsu, ada jiwa yang tidak baik, ya, yang sudah senantiasa ditempelkan perilaku yang tidak baik tadi oleh setan, ya, yang nempel dalam jiwa seseorang, bahkan kemudian lingkungan yang buruk yang membuat kemudian seseorang itu mau dia melepaskan akan tali agama Allah ini. Nauzubillah. Ya, jadi makanya wahzaru, bagaimana kita senantiasa menghadirkan kehati-hatian ya dalam ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Kemudian tidak berpecah belah, ya, bersatu padu. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Memang realitasnya ada orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, bahkan mereka bangga ya dengan apa yang ada pada golongan mereka, ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian kita memiliki kesatuan hati. Ya, memang realitasnya jamaah rahimakumullah, ya, kaum muslimin, ya, yang kemarin misalkan ketika pemilu, inilah yang nggak bisa dinafikan, ya, seolah kemudian banyak tasyabahum jami'a qulubuhum syatta, ya, kelihatannya luar biasa banyaknya, tapi hatinya itu centang perenang. Nah, makanya penting bagaimana memiliki kesatuan hati tadi, dan Allah lah, ya, yang punya, ya, kekuasaan untuk bisa menyatukan. Wa'allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Ya, banyak harta dari seseorang, sekelompok orang, ya, untuk membeli, ya, hati seseorang, ternyata nggak akan mampu. Kalaupun seolah kemarin itu ada transaksional, ya, itu hanya sesaat saja, tapi sesungguhnya mereka juga nggak bersatu, ya, akan hatinya tadi itu. Nah, ini makanya kita penting munajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, yang memiliki hati seseorang tadi, bagaimana agar Allah menyatukan hati kaum muslimin ini dalam kebaikan, dalam ketaatan, bahkan dalam kekuasaan. Yang mudah-mudahan ini menjadi bagian yang bisa kita dapatkan, dan ujungnya adalah bagaimana kita bisa merasakan persaudaraan Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun
fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah dengan memahami beberapa problematika umat ya yang tadi disampaikan ya, minimal tumbuh kesadaran bahwa memang ada masalah, ada problem tadi itu, maka kita berupaya untuk menjadi bagian dari solusi dari setiap problem tadi. Demikian, dipersilakan kalau ada hal-hal yang bisa disampaikan atau ditambahkan. Terima kasih. Billahi sabilah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.